Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 8 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Nur Katimah dan Nining Pratiwi. Di sini kami akan membahas tentang proposal kami yang berjudul Rencana Bisnis dalam Membangun Branding dengan Strategi Pemasaran di Era Digitalisasi. Dalam proposal ini terdapat 6 bagian, yang dimana 3 bagian pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nur Katimah, dan 3 bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman atau tim saya, yaitu Nining Pratiwi. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu perkenalan. Dalam membangun bisnis, salah satu hal yang tidak boleh terlewatkan yaitu perencanaan, di mana ini dianalogikan sebagai peta yang akan menunjukkan tentang bagaimana jalannya bisnis yang akan dilakukan, mulai dari apa yang akan diproduksi, kemudian penonton brand, dan sebagainya. Dan hal kedua yang tidak kalah penting yaitu strategi pemasaran. Dan di balik kedua ini, dari merencana bisnis kemudian strategi pemasaran, tidak lepas dari motivasi yang mana ini sebagai dorongan untuk kelangsungan bisnis. Nah, dalam membangun branding, kemudian menetapkan strategi pemasaran yang akan dilakukan untuk memasarkan brand, ini merupakan bagian penting dari perencanaan bisnis. Jika perencanaan bisnis ini dibuat sesuai dengan kondisi pasar, maka brand akan dapat diterima dengan mudah. Begitupun sebaliknya, akan menghambat jalannya bisnis, sehingga keterkaitannya ini sangat kuat antara rencana bisnis, kemudian penonton membangun brand, dan pada strategi pemasaran ini sangat kuat, sehingga jika satu bagian terdapat kesalahan maka akan mempengaruhi bagian yang lain. Untuk membahas lebih detail lagi tentang judul kami mengambil salah satu brand yang mana ini sebagai sampel, sebagai contoh dari judul kami, yaitu brandnya itu brand fashion Katun, yang mana ini berasal dari Kota Malang. Nah, peristiwa yang pernah dialami brand ini merupakan contoh dari judul yang kami angkat dan mewakili permasalahan yang terjadi di beberapa bisnis yang lainnya, di mana sebagian besar bisnis tidak dapat berjalan, bahkan terhenti karena permasalahan yang dihadapi ini tidak dapat ditaksir, sehingga ketika masalah muncul ini tidak langsung mendapat respon. Dari permasalahan yang dihadapi brand Katun, dapat dikatakan bahwa rencana bisnis, penonton brand, hingga strategi harus dibuat dengan matang agar bisnis yang dijalankan ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Dalam hal ini kami mengambil 3 literatur terdahulu, yaitu sebagai berikut. Perencanaan bisnis atau business plan ini digunakan untuk mengubah ide bisnis menjadi suatu peluang yang nyata, pengendalian risiko, serta waktu yang sesuai untuk menerapkan sehingga bisa menghasilkan profit yang hendak dicapai perusahaan, di mana business plan atau rencana bisnis ini juga dipandang sebagai perencanaan seorang wirausaha untuk mengkristalisasikan impian dan harapan, di mana ini memotivasi wirausaha tersebut untuk mencoba mendirikan bisnis. Nah, dalam rencana bisnis atau dalam business plan, sebaiknya ini merencanakan atau memberikan hal-hal yang spesifik dan unik dari bisnis yang sedang dijalankan, di mana tentang bagaimana produk dan jasa yang dihasilkan, kemudian apakah memiliki kelebihan sehingga dapat menarik konsumen untuk mencobanya. Merek yang melabeli sebuah produk dan sebagai wakil dari sesuatu yang dipasarkan ini akan menjadi penanda bagi sebuah produk sekaligus pembeda dengan produk-produk lainnya. Dengan berbagai cara dapat dilakukan agar rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi penunjuk akan brand yang akan dibangun dan pemasaran di era digitalisasi. Nah, dampak dari hal ini akan membuat brand menjadi lemah jika penunjuk mengarah ke arah yang tidak efektif dan efisien. Ada banyak pelaku usaha yang kegiatan usahanya ini terhenti akibat menurunnya pendapatan, sehingga sulit untuk mempertahankan bisnis yang dijalankan. Nah, untuk menemukan apa yang menjadi penyebab jika rencana yang sudah dibuat kemudian diimplementasikan, namun membuat brand kehilangan kekuatannya. Dalam hal ini kami mengangkat salah satu brand sebagai sampel untuk menemukan hal ini. Dan bagian selanjutnya yaitu metodologi. Dalam membangun bisnis, hal yang menjadi penunjuk agar bisnis tersebut dapat mencapai puncak ini adalah perencanaan, di mana dalam hal ini akan tertera tentang apa yang akan dilakukan, kemudian bagaimana bisnis tersebut mulai dari apa yang akan diproduksi, kemudian penuntutan brand, sampai pada strategi pemasaran agar brand tersebut dapat memiliki kekuatan di pasaran. Ini akan tertera dalam perencanaan bisnis. Dalam bisnis,
dapat muncul berbagai masalah, di mana untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab munculnya masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelaku bisnis sehingga bisnisnya dapat mengalami penurunan pendapatan, kami mengangkat salah satu brand untuk membahas hal ini, yaitu brand fashion Katun yang berasal dari kota Malang, di mana brand ini bisa dibilang lain daripada yang lain. Pasalnya brand ini berupa kaos polos yang dimana ini merupakan produk utama dari brand tersebut. Namun memiliki cukup banyak peminat terutama di kota-kota besar bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ide awal untuk menggeluti usaha kaos polos ini sebenarnya awalnya karena pemiliknya sendiri ini menyukai hal-hal yang tidak ribet atau hal-hal yang simpel. Nah, dari sini kemudian muncul ide untuk menjalankan bisnis tersebut. Nah, brand yang menjadi sampel dalam hal ini pernah mengalami hal serupa yang dimana dialami oleh para pelaku usaha yang lainnya, dimana brand ini pernah mengalami penurunan pendapatan beberapa kali bahkan sampai mengalami bangkrut. Namun brand ini kemudian dapat bangkit kembali. Nah, dari permasalahan tersebut dapat dianalisis apa yang menjadi penyebab timbulnya masalah tersebut, dan ini juga yang dihadapi oleh para pelaku yang lain, dimana rencana bisnis yang matang ini sangat mempengaruhi bagaimana bisnis tersebut ke depannya, kemudian bagaimana dengan menciptakan brand sesuai dengan pangsa pasar, dan bagaimana implementasi yang efektif. Maka permasalahan Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dan saya akan membacakan materi tentang data awal. Nah, di mana perusahaan atau bisnis yang dijalankan ini dapat mengalami penurunan pendapatan yang dapat mengakibatkan kebangkrutan disebabkan oleh beberapa faktor yang semestinya hal ini diperhatikan terlebih dahulu sebelum bisnis ini dijalankan sehingga bisnis dapat berjalan sesuai dengan rencana matang yang telah dibuat. Nah, akibat dari rencana dan implementasi yang tidak efektif dapat berakibat fatal untuk bisnis yang dijalankan, karena terdapat banyak usaha mengalami hal tersebut karena tidak mengimplementasikan hal tersebut dengan baik. Nah, salah satunya brand yang diangkat sebagai sampel untuk menjadi penelitian dalam hal ini yaitu brand Katun. Nah, sebelum dikenal dengan nama Katun, brand ini awalnya belum memiliki nama. Namun setelah hampir setahun berjalan tercantumlah nama Katun yang ini sudah terdaftar di Hakim. Nah, pada saat itu pemasarnya sangat bergantung pada event, membuat event skala kecil agar brand ini dikenal. Nah, kemudian lebih sering mengikuti event sehingga brand ini semakin dikenal karena sangat bergantung, sehingga ketika tidak mengikuti event maka brand ini akan kehilangan pasar. Nah, ketika memasuki di era digitalisasi yang dapat digunakan itu sebagai media pemasaran, ya brand ini sulit menyesuaikan bahkan tidak mengetahui akan hal itu. Dengan berkembangnya zaman mempengaruhi pola pemasaran yang dapat digunakan sebagai media promosi. Nah, permasalahan yang dialami brand ini mewakili pelaku bisnis yang terkait pada yang menjadi penyebab bisnis tidak dapat bertahan lama, karena terdapat banyak bisnis di luar sana yang mengalami hal serupa. Bisnis ini juga berjalan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang menyebabkan penurunan pendapatan bahkan sampai berhenti akibat kehilangan pasar. Nah, keadaan pasar mempengaruhi rencana bisnis ini. Yang dibuat itu strategi yang diterapkan menentukan jalannya bisnis akan hal yang akan dituju. Nah, membangun brand strategi marketing efektif, implementasi yang sesuai menjadi acuan, dan membuat rencana bisnis. Nah, sekalipun produk yang dibuat itu berkualitas, jika tidak terdapat identitas sebagai tanda pengenal, maka akan sulit untuk dikenali oleh masyarakat. Begitupun jika brand kita yang dibuat sebagaimana mungkin, namun strategi pemasarannya yang digunakan tidak dapat menjangkau konsumen atau tidak efektif, maka akan berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis. Nah, strategi pemasaran yang digunakan itu tidak dapat bertahan hanya pada satu hal saja. Nah, di era terus menerus itu berkembang dan itu harus disesuaikan. Nah, di era sekarang pun mempengaruhi kondisi masyarakat. Jika tetap terpaku pada strategi yang dirancang sebelumnya kemudian diimplementasikan secara terus-menerus, maka sulit untuk menjangkau
pasar yang semakin berkembang saat ini. Baik, selanjutnya itu pernyataan batasan. Nah, di sini pernyataan batasan itu ada dua, yaitu tentang batasan masalah dan rumusan masalah. Nah, batasan masalah itu berdasarkan latar belakang penelitian dalam mengambil salah satu brand sebagai sampel untuk yang dibahas ini. Nah, dapat didefinisikan permasalahan yang timbul dari brand tersebut ini. Dari sampel yang diambil, permasalahan yang timbul itu membuat penelitian ini menentukan beberapa upaya yang harus dilakukan untuk menghindari atau menyelesaikan permasalahan. Nah, sehingga di dalam penelitian ini terdapat batasan untuk mengkaji hal tersebut. Nah, dimulai dari permasalahan tentang rencana bisnis, penentuan brand, dan strategi pemasaran yang kurang efektif yang kami angkat untuk menjadi kegiatan penelitian dalam hal ini. Nah, dan yang kedua itu rumusan masalah, dan adapun rumusan masalahnya itu yang pertama bagaimana dampak dari perencanaan bisnis yang kurang efektif, dan yang kedua itu bagaimana efek produk tanpa merek, dan yang ketiga itu mengapa masih minim penggunaan digitalisasi sebagai media pemasaran. Baik, adapun kesimpulannya di sini motivasi dalam bisnis itu tidak hanya dilakukan sebelum memulai bisnis, tetapi juga ketika bisnis tersebut sedang berjalan, bahkan pun setelah usai. Sebelum memulai bisnis, maka motivasi sebagai pendorong untuk jalannya bisnis tersebut. Nah, yang kemudian menentukan rencana bisnis yang matang dalam membangun brand ini dan menentukan strategi implementasi dari brand tersebut yang sesuai dengan pasar dari brand. Nah, meskipun produk memiliki kualitas yang baik, tetapi tidak akan bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat apabila tidak diiringi dengan strategi pemasaran yang baik. Nah, dari materi motivasi berusaha dan pola berusaha, dan materi rencana bisnis, serta materi membangun branding dan implementasi bisnis, kami menarik kajian sentral yaitu motivasi dalam membuat rencana bisnis untuk membangun branding dan strategi pemasaran di era digitalisasi. Nah, kami mengangkat hal ini karena melihat ada banyak bisnis yang mengalami masalah akibat perencanaan yang kurang matang yang berakibat pada implementasi satu strategi pemasaran dari brand tersebut, sehingga menyebabkan brand bisa mengalami penurunan pendapatan atau bangkrut. Nah, untuk menemukan penyebab dari masalah yang timbul, kami mengangkat satu brand untuk menjadi sampel. Dalam penelitian ini dari brand tersebut, kami menemukan masalah yang menjadi penyebab banyaknya bisnis yang tidak dapat bertahan atau mengalami penurunan pendapatan yang akhirnya gulung tikar. Nah, dari hal ini pula kita banyak mengetahui bagaimana solusi agar bisnis tidak mengalami permasalahan yang sama. Nah, dengan perkembangan teknologi di era ini menjadi pusat kontrol untuk sesuatu yang akan dilakukan itu agar dapat mencapai apa yang kita inginkan. Nah, bisnis dapat juga berjalan dengan lancar, dengan baik ketika dapat mengikuti perkembangan zaman. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.